Sobat Anggrek, bagi sobat anggrek, sobat dedaunan, sobat kaktus yang belum pernah ke Fahri Orchid, pasti penasaran kebun Fahri Orchid itu isinya apa aja. Nah, sebentar lagi Fahri Orchid akan pindah kebun karena Fahri Orchid butuh tempat atau space yang lebih luas. Karena di kebun ini tempatnya udah penuh, banyak tanaman yang udah indukan dan harus diperbanyak, tetapi Fahri udah nggak punya space lagi. Jadi mau nggak mau harus pindah tempat. Ya, rasanya memang berat harus memindahkan satu persatu tanaman yang ada di sini. Dan jumlahnya pun udah ribuan tanaman ya. Itu pasti akan memakan waktu yang lama. Kebun yang baru sudah proses pembangunan dan insya Allah akhir bulan ini Fahri Orchid akan pindah. Nah, sebelum Fahri pindah, Fahri mau tunjukkan ke sobat sekalian nih, di kebun Fahri Orchid itu ada apa aja sih di dalamnya ya. Supaya sobat sekalian yang belum pernah ke Fahri Orchid tahu di Fahri Orchid itu ada apa aja. Yuk ikutin Fahri terus. Sobat sekalian, ada sebuah hadis sahih yang insya Allah sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kalau orang Jawa biasanya menyebutnya gegebluk ya, atau wabah. Hadis sahih tersebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'unu ayatu rajzibtalallahu azza wa jalla bihi nasam min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru minhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun artinya wabah penyakit ya. Taun wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Jadi memang kita sedang diuji ya dengan wabah corona ini. Jadi di zaman Rasulullah juga ada ya. Dulu zaman Khalifah juga ada. Saat ini juga ada. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu terjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Nah, misalnya kita nih di Indonesia, kemudian yang awal mulanya kan di Wuhan, China ya. Nah, di sana terdengar ada wabah corona. Nah, kita juga dilarang untuk masuk ke China sementara wabah ini belum selesai atau belum bisa disembuhkan ya. Kita dilarang masuk ke sana. Dan juga sebaliknya, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan juga sebaliknya, dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Jadi kalau misalnya sedang di Indonesia saat ini ya, memang sedang wabah corona, ya kita dilarang untuk keluar dari Indonesia. Misalnya kita melarikan diri ke timur-timur lah, atau mungkin ke negara yang di sana nggak ada coronanya. Nah, kita juga dilarang karena tindakan ini bisa kita bisa menularkan. Misalnya karena setiap orang itu berbeda, ada yang dia tertular tetapi tidak menimbulkan gejala. Jadi tergantung imunitas tubuh ya. Misalnya nih si A, dia tertular virus corona tapi dia nggak sakit, dia nggak batuk, nggak demam, tapi dia membawa virus corona dan dia bisa menyebarkan atau menularkan ke orang lain. Nah, orang lain yang ditularkan mungkin dia menimbulkan gejala sakit, mungkin anaknya atau istrinya atau mungkin suaminya ya. Namun si A ini malah nggak sakit, tetapi dia mengandung virus corona. Nah, jadi memang di hadis pun ditekankan ya, bahwa kalau misalnya kita sedang terkena wabah ya kita jangan lari dari negara kita. Dan misalnya di negara tetangga sedang kena wabah, kita nggak boleh masuk ke negara itu. Jadi inilah Islam ya. Jadi dari hal-hal yang kecil pun sudah diberi petunjuk atau dituntun kita supaya kita nggak tersesat. Sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat Anggrek, kita semua saat ini sedang diuji dengan mewabahnya virus corona ya. Nggak hanya di negara kita Indonesia, tetapi semua ya, global, seluruh dunia sedang diuji dengan virus corona. Nah,
sebaiknya kita juga membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Mungkin ada yang mengatakan ya, karena menganggap remeh ya, alah biarlah itu paling udah takdir kan, siapa yang kena, yang meninggal hari ini siapa udah digariskan. Memang kita wajib percaya dengan takdir ya, semua atas izin Allah yang Maha Kuasa. Penyakit, kesembuhan, kematian itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita juga nggak bisa terus berdiam diri ya. Kita tetap harus wajib berikhtiar. Jadi semampu kita. Ya kita mampunya hanya bersih-bersih diri, kemudian bersih-bersih lingkungan, nggak usah pergi kemana-mana. Kemudian kita semprotlah disinfektan di lingkungan kita. Kemudian kita perbaiki imunitas kita, daya tahan kita dengan rajin berolahraga, makanan yang sehat, bantu dengan suplemen. Itu udah termasuk ikhtiar semampu kita ya. Karena semua berawal dari diri sendiri. Jadi yang namanya percaya takdir, nggak terus kita kalau bahasa Jawanya ngelokro, berdiam diri dan cuek, menganggap remeh, itu nggak benar. Jadi kita wajib berikhtiar. Memang semua Allah yang menentukan, tetapi paling tidak kita berusaha semampu kita. Oke, jangan anggap remeh, tetapi jangan juga terlalu khawatir ya. Karena memang kita wajib berserah diri kepada Allah, tapi kita diiringi dengan ikhtiar. Jangan anggap remeh, tetapi jangan terlalu panik. Sewajarnya aja, sambil melakukan tindakan sesuai atau wajar sesuai dengan kemampuan kita. Jadi memang saat ini kita diminta untuk tetap tinggal di rumah, stay at home, dan juga menjaga social distance. Misalnya kita harus bepergian, memang mendesak harus bepergian, kita harus menjaga jarak minimal 2 meter ya untuk berkomunikasi dengan orang asing. Dan mungkin sobat sekalian gabut atau mungkin bosan ya di rumah terus. Nah, Fahri akan temenin sobat sekalian untuk berkebun. Jadi berkebun adalah salah satu aktivitas yang aman untuk dilakukan saat ini ketika virus corona mewabah ya. Jadi Fahri Orchid akan mengupload video di channel YouTube Fahri Orchid setiap hari selama kondisi belum membaik ya, untuk menemani sobat sekalian supaya semangat berkebun. Nah, kali ini Fahri akan tunjukkan ke sobat sekalian yang belum pernah datang ke Fahri Orchid untuk melihat di Fahri Orchid itu ada apa aja sih. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on
Sobat anggrek, pertama masuk kebun Fahri Orchid, sobat akan disambut oleh tanaman-tanaman daun ya. Ini ada philodendron, kemudian ada monstera, itu di sana udah sampai jebol paranet ya ke atas. Kemudian ada caladium lindenii. Ini ada caladium lindenii. Pokoknya ini tanaman daun. Kemudian di sini mulai masuk ada puring. Kemudian ada stepania. Nah, di sebelah sini ini adalah bibit atau seedling dari anggrek Dendrobium phalaenopsis ya. Kadang ada Cattleya juga. Dan di sebelah sana biasanya anggrek yang sedang berbunga. Fahri taruh di sini dengan atap plastik UV. Jadi yang di sebelah sini nggak kena hujan. Dan di sini ada juga asplenium ya, atau kadaka lasagna mutasi. Nah, di sebelah kanan ya, ini yang instagramable banget, untuk foto-foto sangat bagus. Di sini khusus untuk tanaman gurun, ada kaktus, agave, tillandsia, kemudian ada bromelia juga. Nah, di sini biasanya tempat favorit untuk foto-foto. Namun di samping itu juga ada Dendrobium yang gede-gede, Dendrobium bantimurung, dan ada Wijaya kusuma, ada kaktus centong. Nah, ini pokoknya di sini khusus kaktus. Jadi mataharinya kira-kira 80% di sini tanpa paranet, hanya dengan plastik UV. Kalau siang panas banget di sini ya. Kemudian masuk lagi. Nah, ini biasanya yang berbunga-bunga ditaruh di sebelah sini. Kemudian ke sini juga masih ada kaktus cereus atau kaktus cowboy. Ada sukulen ya. Dan ini Fahri pakai alas kerikil ya di sini. Alasnya kerikil supaya terkesan natural ya. Karena sesuai dengan tema kaktus atau gurun. Kemudian ada batu-batuan, ada agave juga. Nah, di sini koleksi kaktusnya di sebelah sini. Ada kaktus Bilbergia, kemudian string of pearl, ada sukulen, ada sansevieria juga. Banyak tanaman-tanaman yang suka dengan matahari yang banyak. Kemudian di sebelah sana ada Dendrobium yang Fahri tempel kena matahari langsung dan kena air hujan langsung ya. Full sun, full rain. Di sana mereka bandel ya karena kuat dengan matahari langsung dan juga hujan langsung. Fahri tempel-tempel di tembok. Di sini juga ada anggrek besi atau Dendrobium violaceo flavens. Kemudian ada anggrek tebu atau Grammatophyllum speciosum. Nah, ini anggrek tebu. Dan ini ada Ocna integerrima. Pas nggak bunga ya. Nah, di sini ada kaktus yang cereus yang berwarna biru, blue cactus. Ini ada Wijaya kusuma keris. Pokoknya di sini tanaman yang suka dengan matahari yang banyak. Oke, kita ke belakang lagi ya. Ini ada tanaman-tanaman kaktus gantung. Di sini nggak boleh kena hujan yang sebelah sini. Kemudian ini ada Wijaya kusuma yang baru di grafting, udah mulai keluar tunas. Wijaya kusuma dengan batang bawah. Kaktus buah naga. Dan ini ada Grammatophyllum yang gede banget sini. Nah, di belakang itu full anggrek spesies. Di belakang full anggrek spesies. Juga ada tillandsia di
sini tillandsia. Ini adalah lorong tillandsia, ada tillandsia xerographica dan macam-macam. Ada juga Paphiopedilum. Ini yang lagi bunga ada Dendrobium sulcatum dari Vietnam. Ini lorong tillandsia dan juga anggrek spesies. Di sini juga ada Hoya. Di sini ada Hoya Archboldiana, kemudian Hoya Kalimantan, dan di sini ada Dendrobium spectabil. Di Varieorchid memang banyak sekali anggrek spesies ya. Jadi kalau sobat sekalian datang, oh ya ini ada maple tree, tanaman maple. Biasa untuk bonsai. Uniknya ketika tunas muda, daunnya berwarna merah. Kayak tanaman ganja ya. Nah, kalau sobat anggrek berkunjung ke Varieorchid, jangan mengharapkan di sini banyak anggrek hibrid yang misalnya anggrek bulan, yang hamparan anggrek bulan yang banyak bunganya, tetapi di sini banyak kan spesies. Kemudian ini ada anggrek larat atau Dendrobium phalaenopsis ya. Ini full rain, jadi atapnya hanya paranet. Dan di sini juga masih lorong anggrek spesies. Ini lorong anggrek spesies. Ada paku-pakuan juga. Ini ada Platycerium, ada apa ini, janda bolong ya. Monstera Andersoni, Monstera obliqua. Oke, kemudian kita masuk ke belakang lagi ya. Kemudian di bawah ini juga ada Bromelia. Nah, di sini hamparan Oncidium di sana. Di sana hamparan Oncidium dan juga Vanda, anggrek spesies, ada Phalaenopsis spesies juga. Nah, ini tempatnya sudah penuh banget dan insya Allah akhir bulan ini Varieorchid sudah pindah kebun. Kita cari tempat yang lebih luas. Ini hamparan Cattleya ya. Di sini Cattleya macam-macam. Kemudian di sana ada Platycerium, itu yang di tembok. Platycerium wandae, Elephantotis, kemudian Ridleyi, Bifurcatum. Nah, ini yang digantung-gantung, ini bisa menginspirasi sobat sekalian yang mempunyai lahan sempit, bisa menggunakan kayu, batang kayu seperti ini ya. Jadi bisa menghemat tempat. Kemudian di belakang, paling belakang adalah koleksi dedaunan Varieorchid ya. Di sini ada puring, kemudian ada Philodendron Angela, Sonora, kemudian ada Philodendron Melanochrysum. Dan di sana ada Philodendron davidsoni, Philodendron Melanochrysum, kemudian ada Monstera variegata, dan ada Anthurium clarinervium, kemudian Anthurium crystallinum atau kuping gajah. Dan di sini banyak Colocasia hitam, Colocasia white lava, ada Colocasia mojito, kemudian ada Alocasia black velvet juga di sini. Nah, di sini juga hamparan Bromelia. Kemudian di atas kita ini ada Vanda yang gede-gede, Fahri taruh sini. Ini ada yang kenop ya. Vanda lebih suka agak teduh ya. Kemudian di sini juga dedaunan, tanaman hias daun, ada palem-paleman. Dan di sebelah sana juga ada Philodendron, Aglonema, Begonia. Kemudian itu ada Philodendron microstictum yang udah nempel di tembok. Dan ini ada palem Liquala mapu atau Liquala matensis. Nah, itu sekilas tentang kebun Varieorchid ya. Jadi mungkin sobat sekalian yang belum pernah ke Varieorchid penasaran isi kebun dari Varieorchid itu apa aja. Karena mungkin sobat sekalian tinggalnya ada yang sangat jauh ya, mungkin di Papua dari Sabang sampai Merauke. Ya kapan-kapan kalau pas liburan atau pas lewat ke Magelang mampir aja. Dan insya Allah bulan ini Varieorchid akan pindah kebun. Saat ini kebun yang baru sedang proses pembangunan. Luasnya 3 kalinya dari luas kebun yang lama ini. Karena
Benar kata teman-teman, kalau orang tanaman itu tempat berapapun kurang ya. Dan ini tempat segini udah 7 tahun Fahri tempatin, dan saat ini Fahri perlu perluasan karena tanamannya semakin banyak dan sering diperbanyak. Jadi butuh space yang luas. Jadi Fahri pindah dan cari tempat yang cahayanya lebih bagus, karena di sini udah dikelilingi gedung-gedung, jadi sirkulasi udaranya semakin tidak bagus. Jadi Fahri dapat yang baru itu, dulunya sawah, jadi masih apa ya, kalau bahasa Jawa itu tenggar, jadi cahayanya pas, anginnya banyak, kencang ya, sirkulasi udaranya bagus. Nah, inilah kebun dari Fahri Orchid. Oh ya, kemudian seringkali ada pengunjung yang datang, loh mas, mana bunganya yang biasa untuk video, padahal video yang diupload udah beberapa bulan yang lalu. Kemudian ada pengunjung datang, bunganya kok nggak ada. Nah, jadi di Fahri Orchid nggak selalu ada stok yang berbunga ya. Ketika ada yang berbunga, Fahri bikin video. Nah, kadang setelah dibikin video, dibeli oleh pelanggan Fahri yang berbunga, dan kadang juga sudah rontok. Jadi di Fahri Orchid nggak selalu ada yang berbunga. Ya ada 1, 2, mungkin 10 yang berbunga. Tapi nggak selalu ada banyak yang berbunga. Karena di sini kebanyakan spesies ya. Kalau spesies itu bunganya musiman, setahun 1 kali. Kadang memang Vanda pas bunga semua bareng, Phalaenopsis pas bunga semua bareng. Dan Fahri bikin video, Fahri jual karena Fahri juga jualan. Jadi kalau dipertahankan semua yang berbunga di sini, Fahri nggak bisa muter dong modalnya ya. Jadi harus sebagian dijual, sebagian koleksi. Jadi bisa muter ya. Karena seorang wirausaha tidak mungkin semuanya dikoleksi. Jadi yang berbunga ya dijual. Jadi kalau sobat anggrek kesini pas nggak ada yang berbunga, ya udah diterima aja, karena memang nggak semuanya berbunga secara serempak. Makanya Fahri bikin taman yang khusus kaktus itu untuk foto-foto itu, karena untuk pengalih perhatian apabila anggreknya sedang tidak ada yang berbunga. Jadi sobat bisa mencuci mata dengan melihat kaktus. Nah, ini ada yang spesial yang berbunga, Neovenetia falcata. Meski ukurannya kecil, Fahri pernah bahas di video sebelumnya ya. Ini harum. Neovenetia falcata di Jepang ini adalah bunga yang dianggap suci ya. Dan wanginya kalau malam biasanya. Menjelang sore itu udah wangi. Nah, ini Dendrobium agregatum koleksi Fahri Orchid yang sudah sangat rimbun. Kalau pas bunga biasanya semarak. Kemudian juga ada Oncidium habis berbunga. Dan di sini ada Oncidium spacelatum yang akarnya gondrong ya. Nah, ini banyak spike atau calon bunga. Ada 4 tangkai, ada yang 5 tangkai. Dan ini ada Celogene rochusnii. Sobat anggrek, beberapa pengunjung datang ke Fahri Orchid ya, menanyakan, Mas Fahri, lo mana bunga anggrek yang di video yang bunganya banyak gitu kan? Di video bunganya selalu banyak. Nah, jadi Fahri perlu jelasin nih, Fahri kan juga jualan ya, ini bisnis anggrek ya. Jadi kalau ada yang berbunga otomatis Fahri jual, dan biasanya pembeli tertarik dengan, terutama pembeli yang pemula, biasanya tertarik dengan anggrek yang sedang berbunga, jadi mereka beli. Nah, kalau Fahri nggak jual, Fahri pertahani di kebun terus, Fahri gimana muter modalnya ya kan? Jadi kalau sobat sekalian datang ke kebun Fahri Orchid pas nggak ada yang bunga, ya dimaklumi, karena nggak semua anggrek berbunga bareng, karena di sini kebanyakan spesies. Jadi bunganya setahun sekali. Kalau pas ada yang bunga ya alhamdulillah, kalau pas nggak ada ya bisa lihat-lihat yang lain ya, ada kaktus, ada tilansia. Jadi Fahri rasa kebun manapun nggak tiap hari ada yang berbunga, kadang kondisinya pas kenop semua, kadang pas mekar semua. Dan Fahri Orchid kalau pas berbunga ya habis itu dijual, kecuali yang koleksi. Dan kebanyakan di sini spesies. Kalau pecinta anggrek yang biasanya udah kenal anggrek, udah koleksi yang macam-macam, biasanya mereka beli nggak harus yang berbunga. Jadi kalau datang ke kebun sini malah dia beli yang nggak berbunga karena dia sukanya yang spesies. Berbeda dengan yang masih pemula, yang masih baru senang anggrek, biasanya mereka tertarik dengan yang berbunga-bunga. Padahal kalau yang
berbunga yang umum hybrid itu banyak orang yang punya. Tapi kalau yang spesies yang unik-unik jarang sekali orang yang punya, dan bunganya seringkali hanya musiman setahun sekali. Fahri menghimbau kita untuk stay di rumah dulu, nggak usah pergi jauh-jauh, kecuali kalau yang memang mendesak kita harus pergi ya. Bentengi diri dengan menjaga imunitas, kita jaga kesehatan, vitalitas. Kalau perlu minum multivitamin, kalau habis dari luar kita cuci tangan pakai sabun, kalau perlu ganti pakaian, kemudian mandi, baru kita bisa bertemu dengan keluarga. Karena virus itu walaupun dia akan mati ketika tidak berada di inangnya, tetapi dia bisa bertahan beberapa jam di lingkungan luar ya. Jadi kita sebaiknya cuci tangan pakai sabun atau antiseptik ya, kemudian ganti baju, mandi kalau perlu kalau habis bepergian dari luar. Kemudian kalau sobat yang merasa sakit, batuk, pilek, sebaiknya pakai masker supaya tidak menulari orang lain. Dan yang penting kita jaga social distance, jarak ngobrol dengan orang asing itu minimal 2 meter ya. Ya memang kita harus seperti itu saat ini karena itu untuk kepentingan bersama. Jadi supaya rantai penularannya itu terputus, dan yang sudah positif supaya diobati. Karena setiap ditemukan yang positif, pasti pemerintah akan menelisih rantainya, dia sudah berkomunikasi dengan siapa aja, semua akan dikarantina. Jadi untuk adik-adik yang libur sekolah, gunakan kesempatan untuk beraktivitas di rumah. Sobat Anggrek, Fahri temenin berkebun dengan mengupload setiap hari video di channel Fahri Organik.